Silakan ketua kelas sebelum kita memulai pelajaran dipimpin dengan doa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita harus mulai dengan yang namanya budaya positif. Silakan, Rizky. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Rizky. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua ya. Mudah-mudahan hari ini semua sehat-sehat, tidak ada yang kurang satu hal apapun. Baik, sebelum kita masuk di materi pelajaran hari ini, saya akan mengecek kehadiran, daftar hadir. Jadi setiap sebelum mulai pelajaran kita harus cek daftar kehadiran. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Tidak ada yang alpa, berarti ya tidak perlu lagi disebut namanya, langsung diisi saja. Jadi pada proses pembelajaran hari ini, yaitu akan ada yang namanya asesmen formatif. Dan nantinya itu yang akan digunakan untuk menilai kalian. Kemudian selanjutnya ada tujuan kita hari ini, jadi tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis karakteristik perubahan fisika dan kimia. Kalian itu bisa mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan perubahan fisika dan apa yang dimaksud dengan perubahan kimia. Gitu ya. Baik, ini masih pelajaran kita hari ini masih ada hubungannya dengan materi yang sudah kalian pelajari waktu SMP. SMP sudah pernah belajar yang namanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi SMP sudah dipelajari apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia. Sebelum kita masuk di kegiatan ini, jadi saya akan melaksanakan yang namanya tes asesmen awal atau tes diagnostik. Ya, jadi kalian akan menjawab soal diagnostik dulu. Ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya sebelum kita masuk di pelajaran ini. Ini lebih ini. Ya saya bawa. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua, silakan dikerjakan sekarang. Ada yang tahu apa perubahan fisika? Apa itu perubahan kimia? Ada yang bisa tahu apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Ya, Dani. Perubahan fisika merupakan perubahan pada zat yang tidak menghasilkan
baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat medis baru. Oke. Kembalikan ke sekalian ya. Semua kegiatan hari ini terfokus pada kegiatan pembelajaran. Jangan lagi memikirkan di luar sana. Pokoknya hari ini kita fokus belajar. Masih semangat? Semangat? Jadi sekarang kita masuk di kegiatan inti. Kegiatan inti kita yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Jadi kalian di sini sebentar silakan perhatikan, simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan, termasuk video pembelajaran yang saya sudah kirim, materi e-modul sebelumnya sudah kirim. Kemudian sebentar apa-apa dari yang kalian lihat di video pembelajaran silahkan dijadikan pertanyaan. Apa kira-kira yang menyebabkan masalah itu terjadi? Dilihat dari apa materi yang sudah saya kirimkan berupa e-modul kemarin dan dalam bentuk PPT ya, PPT atau media pembelajaran. Baik, sekarang silakan dibuka, dilihat materi yang sudah saya kirim kemarin tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sudah bisa dibuka di HP-nya? Ya, sekarang dibaca materinya. Silakan. Setelah mempelajari apa yang sudah saya kirimkan dalam bentuk e-modul dan dalam bentuk PPT, sekarang simak video pembelajaran yang sudah saya kirim juga di HP dan akan diputar kembali di layar. Silakan disimak, kemudian dicermati. Kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan yang menyangkut dengan kehidupan sehari-hari. Siapa tahu gambar sebentar ada mengena dengan kejadian apa yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari, kejadian di rumah, di sekolah, boleh ditanyakan. Mari kita saksikan videonya. Halo sahabat semua, yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, siapa tahu ada yang masih mengganjal di pikirannya, boleh disampaikan. Siapa tahu ada pengalaman pribadi terkait materi yang sudah ditampilkan tadi dalam layar, di depan layar kalian, tentang video pembelajaran hari ini. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Jadi di sini saya ingin memberikan penguatan mengenai materi perubahan fisika yang terjadi dalam lingkungan sekolah, sekaligus memberitahu kepada teman-teman sekalian mengenai terjadinya perubahan fisika pada minuman es. Jadi, dalam keseharian saya di lingkungan sekolah, saya sering beli minuman es di kantin sekolah. Tanpa saya sadari, ternyata dalam es tersebut ada ilmu fisika di dalamnya, yaitu terjadinya perubahan fisika, di mana es batu tadinya berbentuk padat, sekarang berubah menjadi air. Sekian penguatan materi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Tadi temannya sedang melihat dari tayangan video pembelajaran tadi dikaitkan dengan keadaan lapangan setiap hari, bahwa tiap hari ini terkadang membeli minuman ya di kantin, membeli minuman, ada es batu di dalam minuman tersebut tanpa disadari ternyata es batu itu mengalami perubahan fisika. Nah, seperti itu yang dialami oleh temannya. Selanjutnya ada lagi? Ya, silakan, Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Aditya dari kelompok 4. Ingin bertanya, Ya, silakan Rizky. di rumah saya pernah lihat besi berkarat. Tanpa saya sadari ternyata ada perubahan kimia yang menyebabkan besi berkarat. Pak, apa boleh tahu apa yang menyebabkan besi berkarat? Ya, Jadi pertanyaannya dari Rizky tentang besi berkarat ya. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Rizky sudah melihat gambar dari video pembelajaran, kemudian terbesit di benaknya. Ada pertanyaan, ini di rumah saya ada besi yang berkarat. Kira-kira apa yang menyebabkan besi berkarat? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa besi yang disimpan begitu saja di halaman itu bisa berkarat? Yang menyebabkan besi itu berkarat adalah adanya reaksi kimia, ya. Adanya reaksi kimia antara logam, kemudian adanya oksigen dan uap air di udara. Beda ya besi yang disimpan di dalam ruangan dengan yang di luar ruangan. Kalau yang di luar ruangan itu karena tadi ada uap air, kemudian oksigen, itu yang menyebabkan terjadinya korosi. saya Bisa dipahami lagi? Jadi kalau kita simpan besi di luar, di halaman atau di tempat air begitu, itu maka lebih cepat berkarat daripada besi yang disimpan di dalam gedung atau di dalam rumah. Karena tidak ada uap air yang mengenai langsung besi tersebut. Ya, kalau cuma hanya oksigen itu agak lama prosesnya. Yang mempercepat itu ketika ada uap air. Seperti itu ya. Saya beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah bertanya tadi. Selanjutnya kita masuk di kegiatan kita, yaitu pembentukan kelompok. Jadi ini sudah dibagi kelompok. Kita sudah bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 orang. Ya. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum sederhana yang berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Ya. Kontekstual. Di rumahnya sering mati lampu. Biasa pemadaman listrik secara bergilir, tapi secara tidak sadar itu ada terjadi yang namanya perubahan fisika dan perubahan kimia di dalam lilin yang kalian gunakan di rumah. Untuk membuktikan bahwa itu lilin ada perubahan fisika dan perubahan kimia, maka kita akan praktekkan hari ini supaya terbukti bahwa memang lilin yang kalian gunakan itu betul ternyata perubahan fisika. Bukan cuma lilin ya, banyak sekali di sekitar kita yang tanpa kita sadari itu adalah perubahan fisika dan kimia, termasuk memasak air. Pernah masak air ya? Nah.
Nah, pengawasan air itu ada juga perubahan fisika dan kimia di situ. Mulai dari kayu apinya yang menyala, kemudian dari airnya, seperti itu. Pernah pakai lilin di rumahnya? Nah, jadi hari ini kita akan mempraktekkan ya, kita akan buktikan hari ini. Jadi setiap keluarga akan mendapatkan LKPD. Sudah semua menerima? Sudah semua ada LKPD-nya? Ya, kalau sudah semua pegang LKPD, maka sekarang kita ikuti petunjuk yang dari LKPD. Kita akan melaksanakan yang namanya praktikum sederhana. Praktikum sederhana ini untuk mengetahui apakah ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia di dalam lilin tersebut. Siapkan alat dan bahan. Piring, kemudian lilin, dan kemudian macis. Ya. Sekarang masing-masing seperti yang sudah saya sampaikan, silahkan dibakar lilinnya. Amati dulu ya, diamati sebelum dibakar, diamati bentuk lilinnya dulu. Diamati dulu bentuknya lilin, diamati. Kalau sudah diamati bentuk awalnya, sekarang coba dikasih menyala. Sekarang dikasih menyala lilinnya. Ya. Diperhatikan. Kasih menyala lilinnya, kemudian diperhatikan. Silakan diperhatikan lilinnya, apa yang terjadi. Satu boleh, dua juga boleh. Silakan lebih untuk mengamati apa sebenarnya yang terjadi. Yang satunya lilin yang satu kasih berdiri, yang satu coba di miring, dilelehkan. Ya, lilin yang satu kalau pakai dua lilin yang satu silahkan dikasih berdiri, lilin yang satu dikasih miring, dilelehkan di miringnya. Silakan. Yang mana di situ dikatakan perubahan fisika dan yang mana di situ yang masuk perubahan kimia dari lilin yang sudah kalian bakar itu. Silakan kalian diskusi dengan teman satu kelompoknya, kemudian dituliskan hasilnya di lembar LKPD yang sudah diberikan tadi. Silakan dituliskan hasilnya, hasil pengamatan kalian di lembar LKPD yang sudah diberikan. Silakan didiskusikan, kemudian ditulis hasilnya di LKPD. Ditulis di hasil pengamatan apa yang kalian amati, dituliskan di situ. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai berdiskusi dan selesai juga menuliskan hasil pengamatan.
Setelah ini, setelah kalian menuliskan hasil di LKPD, masing-masing perwakilan kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil pengamatan dan kesimpulan yang sudah kalian buat. Jadi setelah melakukan diskusi, mengisi lembar LKPD, bersiap-siap untuk menyajikan hasil. Nanti perwakilan kelompok maju. Akan dipilih siapa yang mau maju tiap kelompok. Dilihat temannya siapa yang bisa untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, boleh. Mau gantian boleh, mau satu orang baca. Oke, karena waktunya saya rasa sudah cukup untuk berdiskusi dan menuliskan hasil diskusi. Sekarang masing-masing perwakilan kelompok, ya masing-masing perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan atau membacakan hasil praktikum sederhana. Ya, praktikum sederhana ini alat-alat dan bahan yang sering memang digunakan di rumah kalian. Pada saat mati lampu, sering menggunakan lilin. Sekarang kalian akan tahu ternyata ada ilmu fisika di situ. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1, silakan ditunjuk siapa perwakilannya yang bisa mempresentasikan hasil pengamatan, hasil praktikum sederhana yang sudah dilaksanakan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari hasil pengamatan lilin. Yang pertama, hasil pengamatan pada kolom di bawah ini, yaitu hasil pengamatan kami dari praktek pembakaran lilin di bagian perubahan fisika adalah yang dimana lilin meleleh dari padat menjadi cair, sementara perubahan kimianya adalah simpul lilin yang berubah warna menjadi hitam dan terbentuknya gas serta asap dari hasil pembakaran lilin. Adapun kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa pada pembakaran lilin terjadi 2 perubahan fisika dan kimia, di mana perubahan fisika ditandai dengan terjadinya bentuk awal sebuah lilin adalah padat, kemudian mencair. Setelah mencair, lilin berubah kembali menjadi padat, sedangkan perubahan kimianya dari sebuah lilin terletak pada pembakaran yang berbekas menjadi hitam yang dapat diartikan bahwa lilin mengandung karbon C. Sekian presentasi singkat dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 1. Nah, bagus ya. Kelompok 1 sudah memaparkan hasil pengamatannya, tentang apa diamati dan apa yang bisa disimpulkan. Ya. Sebentar maju semua dulu, setelah itu baru terakhir kita simpulkan ya. Kelompok 2, silakan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengamatan perubahan fisika dan kimia menggunakan lilin. Lilin yang meleleh adalah perubahan fisika, sedangkan sumber lilin yang terbakar adalah perubahan kimia. Lilin yang terbakar menghasilkan nyala dan asap hitam atau karbon. Hal ini menunjukkan terjadinya reaksi kimia. Di sisi lain pula, terjadinya perubahan fisika, yaitu lilin meleleh menjadi air. Kesimpulannya akan dibacakan oleh wakil saya. Kesimpulannya, lilin yang dibakar tidak semuanya berubah menjadi cair. Hal ini dapat dibuktikan dengan perbedaan massa lilin sebelum dan sesudah dibakar. Padatan lilin yang berbentuk silinder akan lebih banyak daripada padatan lilin setelah dibakar. Proses pembakaran lilin akan menghasilkan cahaya dan energi panas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Setelah kami sekelompok mengamati lilin yang dibakar tadi, kami menyadari terjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Sumbu lilin yang kita bakar. Sekian dari hasil presentasi kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengamatan fisika kami. Jadi kita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari pengamatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, berarti kalian sudah luar biasa, sudah bisa menangkap dari apa yang sudah kita praktekkan. Rata-rata yang sudah dengar tadi dari apa yang sudah kalian paparkan di depan mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia, itu dari kelompok 1 sampai kelompok 5 dari presentasinya sudah menunjukkan bahwa kalian sudah mulai mengetahui lilin yang dibakar itu ternyata ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, ini dari apa yang sudah kita laksanakan tadi dan kalian juga sudah memahami. Kemudian untuk mengetahui, ya, untuk mengecek kalian, untuk dievaluasi kalian ini paham atau tidak tentang apa yang sudah ini, kita buat kuis ya. Kita buat kuis, kita masih ada waktu sedikit lagi ya. Kita buat kuis. Siapa yang bisa langsung angkat tangan. Jadi pertanyaan kuisnya ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Siapa yang bisa
menjelaskan apa perubahan fisika dan perubahan kimia? Ya, silakan. Jadi baiklah, perubahan fisika merupakan perubahan zat yang terjadi dan tidak menghasilkan jenis zat baru. Sedangkan perubahan kimia ini terjadi dan tidak menghasilkan jenis zat baru. Sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sudah sangat jelas ya bahwa perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru. Seperti itu kan? Jadi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang dapat disimpulkan? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Berani? Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, silakan disimpulkan apa yang bisa disimpulkan. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya, Alia, silakan Alia, berdiri atau berdiri sini depan Alia supaya dilihat sama teman-temannya. Apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari materi tersebut. Jadi di pembelajaran kali ini saya bisa mendapatkan apa sih yang dimaksud perubahan fisika dan apa sih yang dimaksud perubahan kimia, beserta dengan perubahan wujud, perubahan ukuran, perubahan volume, beserta perubahan bentuk. Di mana perubahan kimia ini juga dapat seperti perubahan warna, perubahan bau, dan menghasilkan endapan serta menghasilkan gas. Sekian kesimpulan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh tepuk tangan untuk semangat. Semangat. Ya, walaupun sudah siap tetap semangat. Terima kasih untuk kalian yang sudah membantu saya menyimpulkan bahwa dari apa yang sudah kita praktikkan hari ini, dari ciri-cirinya saja sudah diketahui ya, bahwa perubahan terjadi pada wujud tidak pada sifatnya, itu perubahan fisika. Itu bisa dilihat tadi ya. Kemudian dapat kembali ke bentuk semula. Nah, itu lilin yang kalian bakar tadi tidak menghasilkan zat baru, dia masih tetap berbentuk cairan lilin, dan begitu meneras dia berbentuk masih tetap seperti lilin, hanya bentuknya bukan bentuk lilin lagi, ya kan? Kemudian yang kimia, terjadi perubahan susunan molekul, kemudian terbentuk zat baru dengan sifat yang berbeda dengan sifat aslinya. Yang tadi sumbernya tadi, yang tadinya putih kemudian berubah menjadi hitam, dan hitam kemudian menjadi abu. Yang tadinya sumbernya panjang, begitu dibakar akan memendek dan habis. Nah, itu namanya perubahan kimia. Ya, seperti itu ya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Selanjutnya, dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini, saya akan melaksanakan yang namanya penilaian. Akan ada namanya penilaian formatif. Nah, kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada yang bertanya, nanti silakan di rumah kalian boleh mengamati alam sekitar yang ada di rumah kalian, yang mana masih termasuk perubahan fisika dan yang mana masih masuk perubahan kimia. Sekarang kalian cari materi yang lain yang ada di sekitar rumah kalian yang masih berhubungan. Yang mana sebenarnya itu? Nah, boleh ya? Silakan di rumah. Siapa tahu pas memasak menemukan, ya boleh. Silakan dituliskan di bukunya. Jadi untuk pertemuan hari ini, saya rasa
cukup dari apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa teringat terus, masuk ke dalam pikiran kalian, dan diingat selalu bahwa setiap melihat lilin kalian sudah pernah melaksanakan yang namanya praktikum sederhana untuk mengetahui perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Saya tutup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, selanjutnya kalian silahkan mengisi jurnal refleksi. Link sudah saya bagikan, jadi sekarang silahkan buka linknya, kemudian diisi linknya, jurnal refleksi. Silahkan diisi. Baik, selanjutnya setelah selesai mengisi lembar jurnal refleksi, sekarang kita masuk di survei peserta didik. Silahkan perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran tadi seperti apa disampaikan, seperti yang terlihat di layar di sana di depan kalian itu, di HP kalian masing-masing. Link sudah saya kirimkan. Sekarang dibuka linknya, kemudian diisi sesuai perasaan kalian. Seperti apa perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan diisi. Langsung kelihatan di sini ya. Cukup dicetak, cukup diklik. Ya. Oh, jaringan wifi jelek. Aduh. Baik, kegiatan selanjutnya setelah mengisi lembar survei peserta didik, kita akan mengisi yang namanya pertanyaan wawancara. Ini pertanyaan wawancara harusnya saya satu-satu menanya ke kalian. Tapi karena keterbatasan waktu, maka saya buatkan dalam bentuk Google Form. Silakan dibuka HP-nya lagi, dibuka link yang sudah saya kirim yang berisikan seperti di depan tampilannya. Silakan dibuka HP-nya. Silakan diisi di situ, dijawab di HP-nya.